akhir dari tahun ini, dan ini bulan yang terakhir kita akan bersama-sama, karena kita akan segera mengakhiri. Dan biarlah selama hampir 12 bulan ini kita refleksikan kembali kehidupan kita evaluasi di mana kita berhasil dan di mana kita gagal yang harus kita perbaiki, sehingga di tahun 2025 yang akan datang kita akan tampil dengan cara yang berbeda, kita akan hidup dengan cara yang berbeda, hidup kita sama lagi, kita perbaiki, kita menata. Memasuki tahun 2025 kita menjalaninya dengan kehidupan yang baru. Ya, kekecewaan di masa tahun 2024, kegagalan kita, saya percaya banyak kegagalan dan juga banyak keberhasilan yang kita capai. Nah, biarlah tahun 2025 doa kita dan doa saya juga, kita akan tampil dengan cara yang berbeda. Baik saudara, saya tidak perlu lama-lama, kita akan masuk dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal kedua ayat yang ke-15. Tadi malam saya sudah sampaikan. Kita baca sama-sama yuk. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Jadi para gembala ini adalah orang-orang yang sebetulnya mereka bekerja untuk kebahagiaan orang lain. Karena mereka ini adalah budak, hamba yang kebahagiaannya adalah hanya menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia mengembalakan kambing domba, keberhasilan itu bukan untuknya, tapi hanyalah untuk tuannya dan untuk anak-anak daripada Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, mereka ini dalam pandangan Allah, meskipun mereka memiliki nilai sosial yang paling rendah di antara masyarakat, tapi Tuhan memiliki perhatian yang khusus. Raja-raja di Israel, Herodes tidak punya kesempatan bertemu dengan malaikat, malah ditampar oleh malaikatnya. Dalam Anda baca pasal selanjutnya, Herodes itu mati. Ketika orang Majus bertemu dengan Raja Herodes dan bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru saja lahir? Sebab kami telah melihat bintangnya dari timur. Nah, kalau bicara timur itu termasuk kita ini. Dan orang Majus itu, mereka itu ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, dan juga ada yang bermata sipit. Dan para gembala ini, ya tentu kulit mereka juga kulit putih, tapi matanya yaitu mata biru, orang-orang bule. Orang Yahudi itu kan kulitnya seperti bule-bule. Nah, waktu Herodes mendengar itu, dia heran, dia kaget. Dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat. Di mana raja orang Yahudi lahir? Dan orang Farisi menemukan itu di Bethlehem. Saudara yang kasih Tuhan, lalu kemudian Herodes mengalami gejolak dalam hatinya. Ada saingan, ada ancaman dalam pemerintahan saya. Bagaimana caranya nanti, ya bagaimana supaya raja yang lahir ini tidak menjadi ancaman di jabatan saya dan anak-anak saya. Saudara yang kasih Tuhan, mata jasmaninya melihat apa yang dituliskan oleh firman,
Tapi mata rohaninya tertutup oleh karena keserakahan hidup, oleh karena merasa tersaingi, oleh karena merasa ada ancaman kalau ada orang yang baru. Karena Herodes bukan mengabdi karena mencintai rakyat, tapi dia mengabdi oleh karena menjadi seorang raja ada penghormatan secara khusus. Kalau datang di hadapan raja tidak seperti saudara salaman kepada saya, tapi datang ke hadapan raja harus berlutut dan tidak boleh melihat wajah raja ketika dia sedang berduduk di atas tahta. Bukankah manusia itu senang dihormati? Bukankah manusia pada umumnya itu gila hormat? Tidak mau tersingkir dari jabatannya? Itu sudah tabiat manusia, merasa tersaingi. Nah, walaupun firman Allah sudah menegaskan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan Israel, karena pada waktu itu Romawi menguasai Israel. Dan orang Israel harus menyerahkan upeti kepada raja, kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah, kemudian dia ngomong sama orang Majus, nanti ya kalau kamu udah ketemu, jangan lupa bertemu lagi dengan saya, karena saya juga mau menyembah dia. Saya rindu juga menyembah raja yang baru lahir itu. Tapi dalam hatinya ingin membunuh Yesus yang baru saja lahir. Tapi saudara, manusia itu berkarya yang jahat, tapi Tuhan berkarya yang baik. Manusia merencanakan segala sesuatunya, tapi Tuhan melihat hati. Karena Tuhan tahu hati Herodes, maka Tuhan berfirman kepada orang Majus, jangan pulang dengan jalan yang sama, dan jangan juga menemui Herodes, karena dia berniat yang jahat. Saudara, meskipun janji untuk orang Yahudi tidak berarti mereka menerima Yesus begitu saja, tapi justru mereka merasa menjadi saingan. Bahkan ada yang kecewa karena Yesus lahir dari keluarga sederhana, yakni tukang kayu, saudara. Harusnya kan raja lahir di tempat yang mewah, kan keluarga keturunan keluarga bangsa. Tapi tidak, dia lahir dari keluarga yang sederhana dan juga dia lahir di kandang domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena orang Yahudi tidak tidak mengharapkan kelahiran Yesus meskipun kemenantikan. Mereka tidak mengharapkan itu karena apa? Kok lahirnya begini? Harusnya kan raja yang lahir itu seperti Daud yang membuat Israel menjadi negara adikuasa, adidaya. Ini kok begini? Bahkan keluarganya ada di keluarga kita sudah menikahi saudaranya. Siapa dia anak tukang kayu ini? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka dari itu saudara, kita tidak kecewa menolak Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk Kristen bukan karena apapun, tapi karena orang Israel acuh tak acuh, maka Tuhan berkenan mengutus malaikat bertemu dengan para gembala. Orang yang memiliki sosial yang rendah, yang paling rendah daripada orang Islam, memiliki kesempatan bertemu dengan malaikat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Itu apa? Setelah malaikat itu meninggalkan mereka,
lalu kemudian kembali ke surga, baru para gembala itu berbahagia. Kalau Anda baca ayat yang sebelumnya, di ayat 11 saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para raja, para imam tidak punya kesempatan. Yang punya kesempatan hanyalah orang yang menerima. Ini menggambarkan bahwa di hadapan Tuhan tidak pernah melihat latar belakang sosial seseorang. Apa yang kamu punya tidak, Tuhan tidak lihat itu. Jabatan yang kamu miliki, reputasi yang hebat dalam pandangan manusia, Tuhan tidak melihat. Tapi Tuhan melihat hati yang merindukan Tuhan. Amin. Meskipun nasib mereka tetap jadi seorang gembala, tetap muda, tapi mereka punya kepastian jaminan keselamatan bahwa Yesus Mesias telah lahir di dunia ini yang berikan jaminan keselamatan. Dan itu yang mereka bersuka cita. Saudara, tidak peduli hari ini kamu dalam keadaan kekurangan, tidak punya jabatan di pemerintahan, tidak memiliki, artinya gini, orang tidak ada sesuatu yang diingat dalam diri Anda karena nggak punya apa-apa. Tapi saya mengatakan, Yesus lahir dalam hidup. Tuhan nggak melihat apa yang kau punya hari ini, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Kita berharga pada Tuhan. Ya. Yesus berkata, banyak orang ingin mendengar apa yang kamu dengar. Para raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak bisa melihat. Tapi kita spesial di mana Tuhan. Kita mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Yaitu apa? Hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan itu menulis bohayukan bahwa hari itu telah lahir bagi Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan mereka bersuka cita. Lalu mereka pergi ke Bethlehem. Waktu mereka pergi ke Bethlehem, mereka menceritakan pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan. Dan Maria pun terheran-heran. Dan semua disimpan dalam hati. Lalu mereka sujud menyembah. Tidak ada yang mereka bisa persembahkan semua selain hidup mereka. Saudara, kita tidak punya kekayaan yang banyak, tapi hidup kita kan persembahkan buat Tuhan. Amin. Lagu dari Bapa, ku persembahkan, sama-sama ya. Yang saya ngomong dari awal tadi, saya ingatkan supaya serius dengan firman ibadah. Mungkin Anda harus melarang sama ibadah. Tujuannya sama, supaya ini. Yang berkenan pada
Mungkin Anda tidak bisa menyumbang uang di gereja ini, tapi Anda bisa berdoa. Ya. Anda tidak bisa melayani Tuhan dengan harta, tapi hati Tuhan bisa. Bisa mendoakan gereja ini, mendoakan satu persatu. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, setuju dengan ini. Dan perlu kita minder kalau kita tidak punya. Tapi Anda minder kalau tidak punya Tuhan, itu ya. Tapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, saya mau katakan juga, itu juga yang merubah nasib, merubah hidup kita, merubah segala sesuatu yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kemudian di sana ada orang Majus. Nah, orang Majus ini adalah orang-orang intelektual yang bisa membaca tanda-tanda Allah. Kalau dulu saudara pelaut-pelaut untuk memprediksi besok tuh apa ada laut itu ada gelombang, mereka hanya melihat bintang di laut. Lalu kemudian mereka melihat bulan. Kalau bintang itu berdekatan dengan bulan, berarti besok laut pasti bergelora. Jangan melaut terlalu jauh. Tapi kalau bintang berjauhan dengan bulan, berarti besok aman untuk kita pergi melaut. Saudara, orang zaman dulu tak bodoh, pintar-pintar. Mungkin secara akademis mereka, tapi mereka itu diajar dengan tanda Allah. Nah, orang Majus ini hanya dituntun dengan bintang. Dan bintang ini berbeda, saudara. Bisa berjalan. Artinya orang yang mengasihi Tuhan, dari bangsawan, dari intelektual sampai rakyat jelata. Kalau Tuhan berkenan pada seorang, Tuhan akan menuntunnya sampai bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bayangkan saudara 2 tahun perjalanan. 2 tahun perjalanan baru tiba ke Yerusalem, ke Bethlehem. Mereka orang-orang intelektual, mereka orang-orang yang kaya, dan mereka juga orang-orang di luar orang Yahudi. Saudara, mereka ini datang membawa diri, tapi juga membawa harta mereka. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka berbahagia. Kesuksesan yang sesungguhnya mereka pahami. Karena paham bahwa kesuksesan sesungguhnya bertemu dengan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Maka harta mereka pun juga mereka persembahkan kepada sumber daripada berkat itu. Mereka sujud menyembah. Mereka membakar kemenyan. Mereka membakar minyak, mereka persembahkan minyak mur. Dan juga mereka membuka harta mereka, ada emas, ada perak. Mereka persembahkan kepada Raja. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang punya segala. Selama ini mereka menganggap bahwa kesuksesan itu kalau kita memiliki harta yang banyak. Tapi kali ini mereka berubah pola pikirnya bahwa kesuksesan sesungguhnya yaitu bertemu dengan sang raja yang memiliki sumber segalanya. Ketika mereka mempersembahkan, mereka mengakui bahwa apa yang kami punya ini tidak ada apa-apanya. Yang punya apa-apanya adalah ketika engkau berkenan berketika. Saudara, saya percaya ketika mereka mengaku dan membuktikan dan mempersembahkan apa yang mereka miliki, saya yakin orang Majus ini tidak pernah kekurangan dalam hidupnya.
dan keturunan yang tidak akan pernah kekurangan, karena mereka memiliki sumber itu sendiri. Saudara, Anda boleh punya segalanya, Anda boleh pintar, boleh kaya, itu tidak salah. Tapi hati kita bukan di sana, baik daripada Tuhan. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Makanya kenapa ada orang yang pelit? Dia takut kalau ada saudaranya dekat dengan dia. Karena apa? Karena hatinya ada di harta. Kenapa ada orang yang pelitnya luar biasa? Karena hartanya ada, karena hatinya ada di harta. Makanya Tuhan katakan, lebih suka orang kaya masuk dalam kerjaan surga, dan lebih mudah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerjaan surga. Karena pertemanan, persahabatan diukur dengan apa? Uang. Bahkan mencari pasangan pun diukur dengan, ada istilah mengatakan, makan itu cinta. Sekarang itu. Sehingga sekarang lihat, banyak pernikahan sekarang ini kacau balau. Baru menikah 6 bulan dan minta cerai. Kaya. Baru menikah 1 tahun dibilang gak cocok, karena setorannya tidak cocok. Bukan berarti gak boleh kita memilih pasangan orang kaya ya, boleh. Tapi dasarnya bukan itu. Dasar yang pertama, orang yang kita cintai ini harus mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan orang yang mencintai kita juga harus memiliki hati yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Sehingga ketika kamu menikah dengan dia, kamu gak dianggap remeh, karena kamu banyak. Tetapi dia melihat pandangan, karena kehadiran kehidupan saya lebih lengkap, berkat saya jauh lebih lengkap. Amin. Ini mesti tekankan hal ini. Jadi orang Majus mewakili orang kaya dan mewakili orang intelektual. Lalu kemudian juga mewakili berbagai warna kulit. Orang kulit hitam, Yesus juga berkenan untuk. Yesus mati untuk orang kulit putih dan juga mati untuk kulit hitam. Sama harganya di hadapan Tuhan. Makanya Salomo pernah punya tulisan lagu. Ada punya istri yang bernama wanita Sunem itu. Aku hitam tapi aku manis. Amin. Jadi orang-orang hitam itu manis-manis. Haleluya. Ya. Jadi orang kulit hitam jangan merasa minder ketemu orang kulit putih. Kalau nggak sanggup melihat yang terlalu putih, gosok dia pakai arak biar sama hitam. Kulitmu putih pun kalau pun nggak berkenan, tidak ada dampak. Tapi kalau kulit hitam tetap manis di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Toh. Jadi Yesus mati untuk kulit hitam. Yesus lahir untuk orang kulit hitam. Dan Yesus juga lahir untuk orang kulit putih. Yesus juga lahir bagi orang yang bermata sipit. Dan Yesus juga lahir untuk orang yang berkulit coklat, sawo mata, apalagi kuning langsat dan sebagainya.
bahwa gereja itu tidak bisa melihat, tidak boleh membedakan warna kulit, suku, etnisnya, semua sama di hadapan Allah. Karena Yesus lahir untuk itu dan mati untuk itu. Tidak boleh beda-bedakan. Tidak boleh kita mengatakan, oh suku saya paling hebat. Suku apa? Kalau dalam dirinya Yesus lahir, kita telah disatukan. Kita menjadi milik Kristus. Makanya setiap bulan kita ada ibadah perjamuan kudus, supaya kita saudara dan setubuh dengan Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang Majusi, orang-orang yang mewakili orang intelektual, orang-orang cerdas, orang-orang kaya. Dan yang terakhir tentang, yaitu ada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini mewakili orang Israel, bahwa sebetulnya janji itu untuk orang Israel. Janji keselamatan, janji berkat itu untuk orang Israel. Dan melalui mereka lah maka seluruh bangsa diberkati. Diberkati yang berkati Israel dan terkutuklah yang berkutuknya. Makanya perhatikanlah negara-negara yang berkati Israel, mereka kaya-kaya. Dan perhatikanlah orang-orang yang mengutuk Israel, miskin-miskin masyarakat. Negaranya gak pernah baik, kacau terus. Iya kan? Dia hidup negaranya meskipun makmur, tapi seperti budak di negerinya sendiri. Ngapa-ngapain sudah? Oleh karena apa? Mereka kehilangan berkat perjanjian. Saudara, artinya kenapa Yesus lahir dari orang Yahudi? Tapi begini, meskipun orang Yahudi itu mereka jahat di mata Tuhan, tapi kasih Allah tidak pernah terhina dari mereka. Janji Allah tidak pernah dibatalkan dalam hidup mereka. Oleh karena perjanjian Allah kepada Abraham, yang menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan seperti bapa dan anak. Sebandel-bandelnya anak, dia tetaplah anak. Secerewet-cerewetnya ini anak, dialah tetap anak. Bapak yang baik selalu ingin anak-anaknya ada dalam pelukan. Meskipun anak itu menyakiti hati orang tua, orang tua berkorban luar biasa, tapi dalam pandangan anak, oh kurang, masih kurang. Sering kan waktu masih kecil kan, sering begitu kan, melawan orang tua. Siapa yang pernah melawan orang tua di sini? Seringnya, kan? Tapi orang tua mengatakan saya bosan jadi orang tua, kan? Ada nggak orang tua di sini yang saya bosan punya anak seperti kamu? Sejelek-jeleknya anaknya cacat sekalipun, mata anaknya belengkan sebelah, ya. Giginya mancung ke depan. Kalau orang lain hidung yang mancung, tapi anak ini gigi yang mancung ke depan. Tapi orang tua yang baik tetap sayang sama anaknya. Ini anakku paling ganteng, anakku paling cantik. Apapun keberadaan anak, hati orang tua tetap berpaut kepada. Teman Tuhan itu siapa? Sahabat Tuhan Yesus dikatakan sahabat orang berdosa, memunculkan, dan perempuan-perempuan Sunda. Sehingga dihakimi orang Parisi. Kok Nabi duduk di samping pelacur? Ya? Kok makan di rumah pemungut cukai? Kan uangnya uang korupsi.
korupsi dong. Pola pikir yang demikian Tuhan ubah. Tuhan, untuk itulah aku datang mengasihi orang yang terbuang ini. Karena bagaimanapun dia tetap anak yang datang. Karena saudara, jadi jangan mau dihakimi, jangan mau direndahkan. Kamu kan anak tukang beca. Ya, tapi saya anak-anak. Dulu ya saudara, saya jadi kalau orang Kristen mengatakan saya anak Tuhan. Apa ya anak Tuhan kemarin saya lihat bapaknya narik gerobak di pasar. Apakah bapakmu itu Tuhan di pasar? Narik gerobak? Dulu segitu. Saya mengatakan diri saya anak Tuhan saya berani dulu. Apa orang tua saya kan petani, miskin. Tapi ketika saya memahami saya anak Tuhan yang punya segala, saya tidak pernah pindah. Di sini apapun latar belakang, mau kamu dicap cerewet kah, mau dicap tukang bawel, tukang ngamuk-ngamuk, tukang ngambek, apalagi tukang adu domba orang, tukang nyemprot orang, saya mengatakan Yesus mengasihi. Kasih Allah tidak pernah terbatalkan dalam hidup. Yang paling penting tahu diri sebagai anak Allah. Kira-kira cocok gak saya jadi anak Allah tukang adu domba orang? Kan kembali hati nurani aja. Saya kan anak raja, anak Tuhan. Cocok gak saya maki-maki orang terus? Kan kembali hati nurani. Kasih tau kanan kiri, sadari itu. Kamu itu anak Tuhan. Kasih tau kanan kiri, kamu anak Tuhan lu. Kasih tau, coba colek. Bilang, udah bilang, jangan suka maki-maki orang ya. Coba kasih tau. Udah. Nah, balik tanya, balik bilang, kamu juga jangan suka gosip orang. Yang ketahuan pengalaman. Tapi apapun keberadaan, kasih Allah tidak pernah terbatalkan dalam hidup. Amin. Yang paling penting sadarilah, oh ya, kelemahan saya banyak. Saya tahu kelemahan saya. Dan saya sadari itu. Anda tahu nggak kelemahan Anda? Sadar nggak kelemahan itu? Tahu. Tapi sudah tahu aja masih melawan. Iya kan? Nah, kita butuh Tuhan tolong saya. Saya tahu Engkau mengasihi saya dalam situasi apapun, dalam dosa sekali. Tapi saya juga mau berubah Tuhan. Saya menjadi bukan hanya anak kesayangan, tapi saya mau menjadi anak yang berkenan di hati Bapa. Anda ingat kisah anak hilang? Tuh, Lukas 19 itu ya, berapa? Lalu tuh Lukas 10. Seorang anak yang berontak terhadap ayahnya. Belum waktunya bagi warisan, dia minta warisan. Pokoknya kasih. Anak ini menghabiskan berfoya-foya main orang tua. Ketika udah habis, sudah kerja di tempat peternakan baru. Karena gak ada makanan, terpaksa mengisilah perutnya dengan makanan bagus. Ketika dia sudah mengharap, dia sadar, aduh, betapa celakanya saya di sini. Ayahku ini orang yang kaya, punya segala, punya banyak hamba. Aku harus kembali. Dan ketika dia kembali, tentu orang yang sudah bersalah itu kan lesu aja. Rasa bersalah, rendah hatinya luar biasa. Sesombong apapun kalau orang sudah dalam keadaan sekarang, dia akan rendah hati. Ayahnya melihat dari jauh. Yang tergerak dengan belas kasihan adalah ayahnya.
Yang menyambut dengan pelukan dan cium pipi kanan dan pipi kiri adalah ayah. Dan ayah yang perintahkan dikenakan jubah yang mengingat, topi dan tongkat, karena anak yang telah mati telah kembali. Lalu kemudian perintahkan hamba-hambanya, potonglah sembelih lembu tambun yang baik, yang gemuk, dan kita berpesta. Karena anak yang telah mati telah hidup kembali. Bayangkan anak ini, saudara, pulang tidak pernah mandi, mata belekan, gigi sikongan, rambut penuh ketombe, badan bau, tidak pernah mandi. Tapi ayahnya tidak melihat kotornya, dia penuh dengan cinta. Dan berpesta. Sampai iri kakak kakaknya, kok bisa ya anak yang sudah menghambur-hamburkan harta orang tua dirayakan. Saya yang baik bagi orang yang baik, tidak pernah disembelih. Jangankan domba, ayam pun belum. Bahkan ayam potong dia beli di pasar belum pernah. Yang komplain sama ayam. Ayah ngomong, anakku, selama ini kau bersama denganku, apa yang aku punya engkau. Tapi kenapa merasa gak punya? Kenapa anak ini hilang dalam rumah itu sendiri? Bukankah itu melambangkan gereja? Kalau kita mengasihi orang yang sudah berbuat salah, kita mencintai, pasti ada yang ngomong, Pak Petrus itu yang begitu. Udah tahu orang ini jelek ini, kok masih disapa? Orang ini udah seenak gundulnya kalau datang ke gereja, Pak Petrus masih sayang. Orang ini udah bikin masalah terus, bikin malu aja. Tapi kenapa Petrus mengasihi? Saudara, itulah Allah. Kasih Allah itu tidak terbatas. Bukan karena Anda baik dikasih oleh Tuhan, tapi karena Tuhan mencintai tanpa syarat. Amin. Kasih Allah itu tanpa syarat. Dia mengasihi orang yang baik dan mengasihi juga orang yang jahat. Tentu memang perhatiannya lebih berpusat dengan orang yang bermasalah. Karena Yesus berkata, yang mencari dokter, yang membutuhkan dokter bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Tidak mungkin Anda sakit gigi lalu pergi ke bidan. Ada gak sakit gigi pergi ke bidan? Ke bidan itu untuk orang hamil. Masa kok Hendy datang ke bidan pada sakit gigi? Memang kamu hamil apa? Yang ke dokter gigi, yang bidan yang ibu-ibu yang sedang mengandung, disuntik vitamin supaya kuat kandungan. Nah kalau Hendy sakit gigi mau suntik apa? Tentu perhatiannya berbeda. Amin sampai di sini. Oh, Masya Allah. Ku bersembahkan
kami. Firman-Mu menguatkan kami. Tanamkan firman dalam pikiran kami, supaya berakar bertumbuh dan kami berbuah. Dalam nama Yesus berdoa. Amin.